Yang Tahukah paling kamu, Hai, hari ini kita bakal bahas kebutuhan pelanggan. Sebagus apapun produk atau jasa Anda, tidak seorang pun yang akan membelinya jika mereka tidak menginginkan atau membutuhkannya. Dampaknya adalah pelanggan pasti akan beralih ke perusahaan lain karena kita tidak bisa mengabulkan kebutuhan pelanggan. Selain itu juga akan berdampak pada daya saing perusahaan kita terhadap perusahaan lain. Contoh kasusnya banyak departemen perusahaan tidak fokus pada kebutuhan pelanggan, seperti dia tidak mengetahui jumlah orderan, tidak mengetahui jumlah kendaraan yang sedang di bengkel dan bahkan tidak mengetahui keterlambatan pengiriman. strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi. Nggak muncul, Pak. Kesopan santunan termasuk di dalamnya antara lain seperti berbicara santun, Bapak mohon maaf, dashboardnya nggak ada. customer service harus melakukan pendekan nurani agar mampu meminimalisir kekecewaan pelanggan. Pendekatan ini dilakukan agar pelanggan merasa nyaman. Berikut ilustrasinya. Seperti pada video yang kalian lihat, ada seorang lelaki yang menerima telepon dan telepon itu diterimanya dari salah satu pelanggannya yang komplain bahwa barangnya salah alamat.
dan mereka tampak kaget ketika mendengar suara pelanggan yang marah-marah. Dengan tenang lelaki itu menenangkan pelanggan dengan meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan teknis dalam pengiriman. Dengan cepat mereka memberitahu kepada bagian pelabuhan untuk mengirimkan ulang barang yang salah alamat untuk sesegera mungkin melakukan pengiriman lagi. Dengan perasaan kesal wanita itu mengingatkan agar masalah ini tidak terjadi lagi. Bila terjadi lagi ini akan merusak nama perusahaan dan dapat kehilangan pelanggan secara cepat. Dan juga akan menjadi resiko besar bagi mereka. Ternyata kesalahan ini terjadi karena adanya kesalahan dalam penulisan tempat tujuan. Bagian administrasi salah menginput tempat. Sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memuaskan pelanggan dalam penggunaan jasanya. Setelah mendapatkan data tempat pengiriman yang benar, akhirnya barang dikirimkan ulang pada hari itu juga. Sampai jumpa, kami dari kelompok 3, dengan anggota Friska, Aufa dan Hana. Terima kasih.
Mengajukan klaim kerusakan properti setelah kecelakaan mobil, kerusakan kendaraan dan kerusakan properti pribadi. Kecelakaan kerja mengakibatkan kerusakan pada aset. Ajukan klaim kerusakan properti. Yang pertama, mobil Anda rusak karena kecelakaan. Yang kedua, Anda ingin memperbaiki. Yang ketiga, Anda membutuhkan mobil sewaan. Dan yang keempat, Anda menginginkan kompensasi atas properti pribadi yang rusak. Proses klaim kerusakan properti dapat diselesaikan lebih cepat, dapat ditangani dengan beberapa panggilan telepon atau email. Apa yang harus dilakukan di lokasi kecelakaan? Yang pertama, panggil polisi. Yang kedua, ketika seorang petugas tiba, bicaralah dengan Anda, pengemudi lain dan saksi. Yang ketiga, mereka akan menyelidiki tempat kejadian dan mungkin mengambil foto. Dan yang terakhir, mereka akan memberikan surat keterangan kepada pengemudi yang salah. Apa yang harus dilakukan setelah kecelakaan? Yang pertama, membuat buku harian kecelakaan. Yang kedua, hubungi perusahaan asuransi Anda sendiri. Jika Anda tidak memberitahu mereka dapat menolak pertanggungan. Pengemudi ketiga, jika pengemudi menyangkal tanggung jawabnya, hubungi perusahaan asuransi pengemudi yang salah dan klaim akan diberikan ke adjuster, dan saat klaim harus bisa dapatkan nomor klaim dan asuransi PIP yang mencakup kerusakan properti. Keempat, dapatkan salinan atau invoice dari laporan cuaca untuk hari kecelakaan itu. Bengkel asuransi yang ditunjuk akan melakukan koordinasi dengan pihak asuransi untuk mendapatkan SPK sebelum proses perbaikan dikerjakan oleh bengkel asuransi. Umumnya terjadi daftar antrian panjang dalam proses perbaikan di bengkel asuransi. Jika hal itu terjadi pada truk Anda, maka truk tersebut akan kehilangan produktivitasnya untuk beberapa minggu bahkan beberapa bulan. Lebih baik rekomendasikan kepada pihak asuransi untuk menggunakan bengkel perbaikan kendaraan lain agar perbaikan dapat segera terlaksana selesai. Anda harus memiliki semacam checklist persyaratan kelengkapan dokumen asuransi yang dibutuhkan oleh perusahaan asuransi agar proses klaim dan perbaikan di bengkel asuransi dapat secepat mungkin. Berikut contohnya. Ketika truk Anda sudah berada di bengkel asuransi, maka Anda harus sering memeriksa apakah truk Anda sudah dalam proses perbaikan atau masih menunggu SPK dari pihak asuransi. Jika SPK dari pihak asuransi belum dapat mengerjakan proses perbaikan truk Anda karena banyak kendaraan yang masuk, maka Anda dapat mengajukan permohonan kepada pihak asuransi untuk mengganti bengkel asuransi yang ditunjuk ke bengkel lain yang sejenis, di mana truk Anda bisa mendapat prioritas perbaikan yang lebih cepat. Permasalahan yang umum terjadi di bengkel asuransi adalah sebagai berikut. Pertama, SPK belum diterima bengkel dari perusahaan asuransi. Kedua, dokumen klaim asuransi belum lengkap dan perlu beberapa tambahan dokumen lagi seperti BAP tidak jelas atau lengkap, SIM blaster tidak jelas terbaca, dan lain-lain. Ketiga, pihak asuransi belum survei ke lokasi kecelakaan tersebut. Keempat, banyak antrian dan daftar tunggu di bengkel asuransi. Anda harus memantau bengkel asuransi agar permasalahan di atas tidak terjadi yang mengganggu tingkat produktivitas lebih lama lagi dari yang seharusnya. Anda dapat merekomendasikan ke bengkel asuransi lain yang ditunjuk jika banyak antrian di bengkel asuransi yang ada.